tadi. Let's pray for that. I ask the class representative A to lead the prayer. Please, Petrus Kaliopiandra. Before study, let's pray together. Pray begins. Pray begins. Pray finish. Thank you, Petrus. Oke, untuk pagi ini yang akan Bapak sampaikan fungsi logika. Fungsi logika. Fungsi logika atau bersyarat ini memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau sama dengan if yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan yaitu sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Nih, yang perlu kamu ingat yang ini, operator perbandingannya. If, samaannya if logical, else value, if true, value, if false. Jadi fungsi logika ini untuk menguji jawaban benar atau salah, ya. Untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau salah. Fungsi if tunggal seperti ini. If buka kurung A2 karena diletakkan di sel A2 ini lebih besar dari 50, pernyataannya ya. Naik kelas, berarti kalau misalkan kurang dari 50, dia otomatis tinggal kelas. Contoh nih, artinya jika nilai sel A2 lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Sebaliknya jika nilai sel A2 kurang dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Yang A2 tuh yang ini, ya. Berarti kalau lebih dari 50 dia naik kelas, kalau misalkan kurang dari 50 dia tidak naik kelas, ya. Jadi kalau misalkan dia sama dengan 50, dia masih naik kelas ya. Artinya yang di bawah 50, 49, 48 itu tidak naik kelas. Contoh kedua, sama dengan if A2 ini B baik, buruk, artinya jika nilai sel A2 berinisial B, maka bersikap baik, namun sebaliknya bila bukan B, maka bersikap buruk. Contoh nih, Raihan, Anto, Rika, Nunuk, nilainya B, C, B, C. Hasilnya sama dengan if E14, E ini artinya ada di kolom nilai ya, sama dengan B baik atau buruk ya. Nanti kalau B dia otomatis baik, kalau nanti C dia buruk. Ini contoh berikutnya ya. Kalau misalkan ada 1, 2, nih 3 pernyataan istimewa, baik, cukup, kurang ya. Dan kamu perhatikan ininya, yang terpenting. Kalau misalkan if-nya 1, dia tutup kurungnya 1. Kalau misalkan pernyataannya ini baik, buruk, ini kan ada 2 ya. Yang sama kayak tadi tetap 1 ini. Oh, yang ini. Ini if-nya ada 1, 2, 3. Ini tutup kurungnya ada 3. Ya. Artinya jika pada sel C4 nilainya A, maka hasilnya istimewa. Jika pada sel C4 nilainya B, maka hasilnya baik. Jika pada sel C4 nilainya C, maka hasilnya cukup. Atau selain kondisi di atas, maka akan menghasilkan nilainya kurang. Ya, diperhatikan ini. Kalau misalkan if-nya ada 2, berarti tutup kurungnya ini 2. Ya, ini kan ada 1, 2, 3. Ya, nah ini if-nya 3. Ini seperti ini. Sama dengan if C4 A istimewa, koma if buka kurung C4 sama dengan B, ini baik,
koma if C4, ini C cukup, berarti pernyataan satu lagi nggak usah dibuat lagi nih, C4 nggak usah, langsung aja kurang ya, karena selain pernyataan ini pasti jawabnya kurang, dan ini tutup kurungnya 3 karena ini ada if-nya 3, 1, 2, 3 ya, seperti ini. Oke, ini nanti yang kamu kerjakan nanti di rumah untuk yang memiliki komputer ini nanti ya. Nanti saya contohkan. Ini dengan ketentuan jenis kelamin jika P maka jenis kelaminnya pria, jika W jenis kelaminnya wanita, pekerjaan orang tua jika kodenya PN maka pekerjaan orang tuanya pegawai negeri, jika kodenya WR maka pekerjaan orang tuanya wira swasta, jika kodenya PS maka pekerjaan orang tuanya pegawai swasta, jika kodenya BR maka pekerjaan orang tuanya buruh. Kemudian jika nilainya lebih dari 50 maka keterangannya lulus, jika nilainya kurang 50 maka keterangannya gagal. Ya, ini untuk yang terlihat ya. Oke, ini yang tunggal dulu. Ini saya contohkan nama, ini ada nama, ini ada nilai, ini ada hasil. Pernyataannya jika nilai lebih dari 60 naik kelas. Berarti kalau misalkan nilainya kurang dari 60, dia tidak naik kelas ya. Oke. Ini caranya. Berarti seperti yang tadi yang tunggal. Ada yang mau coba, Johan? Apa, Pak? Mau coba nggak? Nih. Yang lain aja dulu, Pak. Yang lain dulu. Mana ada emang main lemparan, main kuis. Ayo. Ada yang mau coba? Moses? Nggak apa-apa. Kalau salah. Berarti ini kan sama dengan if, ya. Sama dengan if. Kemudian buka kurung. Pernyataannya nilai itu ada di sel B5. Berarti B5 kemudian lebih dari 60 ya. Lebih dari 60. Berarti dia ini koma lagi. Ya. Koma. Kemudian pernyataannya naik kelas, tanda kutip, koma lagi. Pernyataan yang kedua, berarti dia tidak naik kelas kan, tidak naik kelas. Ini selalu pakai tanda kutip 2, pakai tanda kutip 2, kemudian nanti tutup kurung ini ya. Kemudian setelah itu tinggal enter. Ya, naik kelas. Nanti kalau sudah selesai ini satu, ya, kamu tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Nanti otomatis dia. Coba dicek, benar tidak hasilnya? Coba. Jose, Kela, coba dilihat level. Ezra, coba dilihat. Sampai di sini ada yang kamu tanyakan tidak? Belum Bapak lanjut. Nih. Kan pernyataannya jika nilai lebih dari 60 dia naik kelas. Ini pernyataannya. Berarti lebih dari 60, maka pernyataan pertama dia naik kelas, kemudian pernyataan kedua berarti tidak naik kelas. Artinya kalau kurang dari 60 berarti dia tidak naik kelas. Oke. Kemudian
yang perlu kamu perhatikan lagi kalau misalkan dia berupa pernyataan kalimat seperti ini kan naik kelas, ini kalimat, ini pakai tanda kutip. Tapi kalau misalkan dia bukan kalimat berupa angka seperti ini 60, tidak menggunakan tanda petik 2 seperti ini ya, tidak menggunakan tanda petik 2. Oke, ada yang ditanya tidak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya besarkan dulu. Oke, silakan. Yang mau ditanyakan. Ayo. Esra, Pepol udah paham? Paham tidak? Saya ubah ya. Saya ubah pernyataannya, misalkan ini saya ganti pernyataannya jika nilainya lebih dari 50, lebih dari 50, maka dia naik kelas. Nah, coba ini dibuat di sini hasil yang kedua. Buat menggunakan fungsi if. Coba Petrus dengan cara yang sama. Berarti sama dengan ya. Jadi apa Pak lambangnya, lupa saya. If logika ya. Oh, if terus tanda kurung ya, buka kurung, kemudian nilainya hitung Jose kan Pak? Hah? Hitung Jose. Kenapa? Hitungnya Jose kan? Iya, dari Jose. D5 ya. Koma. Kok koma? Tanda Ini apa? namanya? Tanda kanan. Nah, ini lebih besar ya. Terus kutip ya Pak? Enggak lah, pernyataannya dimasukin lebih besar dari 50, berarti ini masukin 50. Oh iya. Kemudian setelah itu 50 terus koma. Ya, koma. Kutip. Ya, kutip. Naik kelas. Terus Tanda kutip lagi. Ya. Kemudian koma. Ya. Kutip lagi. Ya. Tidak naik kelas. Ini pakai tanda kutip tidak? Pakai Pak. Oke. Kemudian tutup kurung. Ya. Mantap. Oke, kita cek. Ya, hapus dulu. Oke. Benar ya? Nih. Kan karena lebih dari 50, kayaknya ini naik kelas. Ya. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Yang lain gimana? Baru Petrus nih yang paham. Esra paham tidak? Kalau nggak paham silakan tanya. Paham, Ya? Pak. Karena ini penting, pembelajaran informatika itu penting. Karena nanti kan digunakan nanti saat kamu nanti bekerja, ini digunakan. Ya. Kalau nggak ngerti silakan ditanya. Leon paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Angelin? Paham, Pak. Paham. Cecilia? Pak, ini saya mau nanya kalau misalnya
nilainya lebih dari misalnya kayak 70, jadi ditulisnya nanti 70 ya? Kalau misalkan nilainya lebih dari 70 gitu, Nilai 50. Berarti Oh. ditulisnya 50. Kalau 70 berarti 70 juga ya? ya berarti 70 juga. 70 juga. Oke. Oke. Oke, saya masuk ke sheet yang kedua ini. Ya. Ini kan nanti untuk tugas ya. Ini saya stop share dulu. Oke. Ini saya ketikkan satu misalnya. Kodenya ini misalkan ini PN, nanti kan PN. Ini JK ini jenis ini JK ini jenis kelamin. Ini misalkan contohkan aja ya, ini nama misalkan ini Jose. Ini L. Ini jenis kelamin diisi, pekerjaan orang tua diisi, nilai misalkan dia nilainya 60. Nanti keterangannya. Oke, ini berarti untuk jenis kelamin nanti caranya ini sama dengan, kan jenis kelamin itu ada dua ya, pria dan wanita. Berarti ini sama dengan ini pakai if buka kurung jika C3 ini sama dengan L, maka dia laki ya. Terus yang satunya lagi berarti dia wanita. Ini ya, saya contohkan ini berarti misalkan ini T, ini misalkan ini Kela, misalkan ini tinggal kamu tarik aja ya. Oke, terlihat tidak? Halo ya, kameranya dibuka biar saya bisa tahu, takutnya ada gangguan nanti saya udah jelasin ternyata di kamu nggak sampai, biar saya bisa lihat. Nih pekerjaan Tadi gimana Pak? Yang mana? Yang ini? Rumusnya gimana? Oh, C3 sama dengan L. C3 sama dengan L, koma, dia laki-laki, terus koma, di tanda kutip wanita. Kamu nggak perlu lagi di sini dibuatnya C3 lagi, nggak perlu kan, pilihannya kan antara laki-laki dan wanita, berarti hanya dua aja kan. Buat if-nya cuma satu aja ya. Aja. Kecuali nanti untuk pekerjaan orang tua kan ini banyak. Ini saya stop share dulu. Ini udah. Ini misalkan tadi pekerjaannya apa aja ya? Stop share dulu. Wira swasta. Oke, nanti ini untuk pekerjaan ada pegawai swasta, PS, terus WS, terus BR.
Ini misalkan P, ini L, ya. Saya contohkan lagi ini apple, misalkan ini proses, ya. Nanti untuk nomor juga kamu berurut ya. Kan saya udah mengajarkan, jadi jangan ketiknya manual seperti ini, tinggal ditarik, ya, otomatis. Oke, ini juga sama, tinggal ditarik seperti ini, ya. Untuk nilai saya contohkan aja 75. Dan sekarang kita isi yang pekerjaan orang tua. Ini sama dengan if buka kurung B3, berarti kan B3 ya, pekerjaan kodenya B3 kan untuk pekerjaan orang tua. B3 sama dengan tanda kutip karena dia kalimat PN kutip, kemudian dia koma. Ini berarti kalau PN dia pegawai negeri, ya, tanda kutip, ya, koma lagi ke if ya, buka kurung berarti B3 PN di B4 ini sama dengan kutip dia PS, kemudian koma tanda kutip 2 dia pegawai swasta ini, ya, terus koma lagi if buka kurung WS buka kurung B5 tanda sama dengan tanda kutip WS ini koma tanda kutip dia wira swasta tanda kutip, kemudian kamu nggak usah if lagi, kan yang terakhir kan guru kan, koma tanda kutip 2 berarti ini guru. Oke, terus karena fungsi if-nya ada 3, berarti ini tanda tutup kurungnya 3 kali. Seperti ini, ya. Dan setelah itu enter. Oke, kita cek ya. Oh, ini ada yang terlewat nih. Bentar. Oke, ini tetap B3. Tetap B3, ini B3. Ya. Ini tinggal ditarik. Oke. Coba dilihat. Seperti ini ya. Nih. Kameranya dibuka dulu semua.
kameranya. Ini untuk pegawai negeri sama dengan if buka kurung B3 sama dengan tanda kutip PN pegawai negeri, koma if lagi buka kurung B3. Jika dia PS kodenya maka dia pegawai swasta, koma if lagi buka kurung B3 sama dengan WS ini wira swasta, koma buruh. Jadi if-nya ini ada 3, kemudian tutup kurungnya 3 ya. Oke. Ada yang ditanya tidak untuk pekerjaan orang tua? Silakan dilihat dulu, ada yang ditanyakan tidak? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, ada yang ditanya? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Paham? Pak. Paham. Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Kemudian untuk kode ini ada 4 pernyataan ya, 4 pernyataan. Kalau untuk 4 pernyataan berarti kamu menggunakan fungsi if-nya 3. Coba saya tanya, Cecil, kalau untuk 5 pernyataan berarti fungsi if-nya ada berapa? 5, Pak. Berapa? 5. Salah lah. Oh 5? 4, Pak. 4 ya, fungsi if-nya 4 berarti tutup kurungnya? 4 juga. Iya 4 juga ya. Jadi yang terakhir kamu nggak perlu lagi nih seperti ini. Ini kan 4 nih. Yang terakhir kamu nggak perlu lagi di sini buat koma if buka kurung B3 sama dengan tanda kutip BR ya, nggak perlu lagi ya. Cukup sampai yang ketiga aja wira swasta langsung koma yang keempat, pernyataan keempat langsung buruh. Ini ya. Oke. Coba ini saya buat pernyataan kalau misalkan nilainya lebih dari 65 berarti dia lulus. Coba buat Agnes. Berarti ini sama dengan apa, Nas? Sama dengan apa? Apa, Nas? Ke kurung ya, Pak? Ya, enggak, if dulu. Buka kurung. Ya, terus G3. G3, ya. Terus koma ya, Pak? Enggak koma, tadi pernyataannya lebih dari 65. Berarti? Itu apa tuh yang lebih kecil ya, Pak? Ya, 65. 65, terus kutip. Koma dulu. Koma, Kutip. tanda kutip, Terus lulus atau tidak lulus gitu pernyataannya. Seperti ini, lulus. Terus, Kutip. ya, Koma. ya, Kutip. ya, Tidak lulus. tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Kutip lagi, terus tutup kurung ya, Pak? Ya, tutup kurung. Oke. Ini tinggal dia seperti ini. Nanti tinggal tarik. Jadi kamu cukup buatnya satu aja deh, yang atasnya aja. Kemudian ini juga perlu kamu ingat, diperhatikan ya, tidak semua komputer tuh sama. Jadi yang kamu perhatikan ini koma ya. Mungkin nanti di komputer kamu bukan koma, pakainya titik koma ya. Kalau misalkan hasilnya gagal nih, valid, ini kamu dicek. Harusnya kamu menggunakan koma apa titik koma. Kalau di komputer Bapak kan ini pakainya koma ya. Kalau di lab komputer itu pakainya titik koma ya, tidak menggunakan koma ya. Jadi dilihat
saat kamu nulis kan seperti ini nih, misalkan nih sama dengan if, buka kurung. Nah, ini ada keterangannya kan nih, pakai koma nih. Kelihatan nggak? Logical test, ini koma kan? Terlihat Iya, nggak Pak. kan? Ya Pak, kelihatan. Ya kelihatan kan? Ya, ini dilihat ya, kalau ini punya titik koma, berarti kamu ganti titik koma. Ya, nih. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan ini, hasilnya tidak keluar atau error. Ini contoh ya yang nanti kamu kerjakan. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak, sinyal saya lag-lagan Pak, jadi suaranya putus. Oh, proses. Oke, ada yang ditanya tidak? Tidak, Pak. Ada Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, Bapak cukupkan untuk materi pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya kamu kerjakan. Kalau yang tidak memiliki komputer dicatat dulu, tapi untuk yang memiliki komputer, tugasnya yang latihan ya. Yang tadi Bapak contohkan itu. Oke, nanti tugasnya yang ini nih. Saya buka kembali. Oke, nanti tugasnya yang ini yang kamu kerjakan. Ya. Tugas yang ini sama kan seperti yang tadi Bapak contohkan? Ya. Tugasnya yang ini. Oke. Oke, sebelum Bapak akhiri, kameranya dibuka semua. Kamera dibuka semua. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran informatika pagi ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Ya, semoga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.